Assalamualaikum, Bu Dwi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Bu Septi gimana sehat? Sehat. Oh iya, rencananya kan Bu Dwi mau melakukan praktek coaching nih dengan model Tirta. Ya. Kira-kira dari praktek coaching yang Bu Dwi lakukan nanti, apa ada hal yang akan Bu Dwi lakukan atau siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah coaching terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki sendiri. Baik Bu Dwi, nanti dalam praktek coachingnya Bu Dwi, dengan coachingnya saya akan mengamati dan menilai Bu Dwi ya, menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik, lalu nanti akan saya perbaiki. Oke, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu Dwi. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Ya Bu. Oke, untuk seterusnya Bu Dwi, kompetensi apa nih yang dimiliki coaching yang akan Bu Dwi kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Oke, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Bu Dwi dan apa saja yang akan dilakukan Bu Dwi untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Nah, gini Bu, dari 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Dimana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya Bu. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya Bu. Oke, baik. Kira-kira indikator apa ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dwi? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Kan seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide dan dari solusi dan permasalahannya. Oke, baiklah kalau begitu Bu Dwi. Kira-kira kapan nih kegiatan coaching yang akan Bu Dwi laksanakan? Jika kebetulan hari ini Bu sudah janjian sama coach saya, jadi nanti Bu Septi bisa melihat dan mengobservasi ketika kegiatan coaching yang saya lakukan ya Bu. Ya. Untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Oke, siap Bu Dwi. Setelah saya mengamati percakapan dengan Bu Dwi dan Koci, nanti saya akan coba menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Dwi harapkan. Kalau begitu, Bu Sumi bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Bu Septi. Ya. Ulangi lagi, nggak apa-apa itu ntar aku cut. Tar dulu, udah mau kan. Kalau Bu Sumi apa Bu Koji sih kan? Kok di sini Bu Sumi tadi Bu Mai. Kalau begitu, nggak apa-apa nanti aku cut. Apa tadi yang berhenti? Apa tadi yang ngatur? Kalau begitu, Bu Septi bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang ya Bu.
Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Sumi. Bu Sumi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Kabar baik ya Bu. Ada apa nih Bu Sumi datang ke saya? Apa ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, ada permasalahan yang ingin saya ceritakan ke Bu Dwi. Wah, ada masalah apa nih? Ini loh Bu, ada satu siswa di kelas 1 yang hiperaktif. Jadi semua kegiatannya atau semua sikapnya itu bisa mengganggu konsentrasi dan fokus anak yang lain. Jadi siang ini Bu Sumi ingin membicarakan tentang anak yang hiperaktif di kelas ya Bu. Yang sehingga anak lain merasa terganggu dengan sikap anak tersebut. Iya Bu, saya sudah mencoba melakukan pendekatan ke anak tersebut. Saya coba memakai metode kinestetik saat pembelajaran. Jadi pada siang hari ini kalau saya ambil dari yang Bu Sumi ucapkan, ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut ya Bu? Iya, betul Bu. Akan tetapi pendekatan yang sudah saya lakukan tadi belum memberikan hasil atau belum membawa hasil yang signifikan, sehingga saya harus melakukan pendekatan yang lain. Kalau menurut pengamatan Bu Sumi, kira-kira pendekatan apa lagi yang akan Bu Sumi lakukan agar anak tersebut dapat lebih tenang saat pembelajaran? Pendekatan yang akan saya coba lakukan yaitu dengan adanya kerjasama dengan wali kelas, karena kebetulan saya guru bidang studi. Saya akan mencoba bekerja sama dengan guru kelas serta memanggil orang tuanya supaya saya mengetahui bagaimana kondisi anak di saat di rumah. Wah, luar biasa rencana yang akan dilakukan Bu Sumi ya. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, Bu Sumi sudah sampai angka berapa dalam menjalankan pendekatan tersebut? Saya merasa saya baru mencapai angka 7 Bu. Nah, komitmen apa yang ingin Bu Sumi lakukan agar rencana Bu Sumi dapat berjalan dengan baik sehingga angka yang dicapai lebih dari angka 7? Oke, saya akan untuk mencapai komitmen tersebut, saya akan terus menjalin komunikasi dengan baik kepada wali kelas dan orang tuanya agar adanya kerjasama pemantauan secara berkelanjutan untuk perkembangan anak tersebut. Ya. Demi memperlancar rencana Bu Sumi, siapa saja yang akan dilibatkan? Oke Bu, demi terlaksananya rencana ini, saya mencoba melakukan pendekatan juga atau mengajak komunikasi ibu kepala sekolah. Jadi tidak hanya wali kelasnya saja atau orang tuanya saja, tapi saya juga dalam hal ini mencoba melibatkan kepala sekolah ya Bu ya. Oke, baik, kalau begitu kira-kira kapan Bu Sumi akan melaksanakan rencana tersebut dan membutuhkan berapa waktu lamanya? Insya Allah sih rencananya akan saya laksanakan di minggu depan Bu, dan saya berharap tidak membutuhkan waktu lama dalam menjalankan rencana yang telah saya programkan ini. Oke, baik, kalau begitu saya doakan semoga rencana yang akan Bu Sumi lakukan itu lancar, berjalan lancar ya Bu. Oke, kalau begitu apakah ada lagi yang akan Ibu tanyakan? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Bagaimana perasaan Bu Dwi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya sudah melakukannya sesuai dengan tujuan kompetensi, yaitu kehadiran penuh Bu. Oke, terus apa yang membuat Bu Dwi menilai demikian? Karena tadi saya melakukannya sesuai dengan alur tirta. Saya sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot yang dapat memberikan ide dan solusi dari permasalahan tersebut Bu. Oke, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu. Oke, yang saya amati, saya lihat Bu Dwi sudah mampu menjadi pendengar secara aktif, kemudian bisa hadir penuh dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa membangun ide dan solusi dari coaching. Kemudian yang ini berikutnya, bagaimana perasaan Bu Dwi
setelah mendengar apa yang saya sampaikan, yang saya nilai tentang Bu Dwi? Perasaan saya sangat senang sekali tentunya ya Bu ya, karena saya dapat membantu permasalahan koci saya dalam menemukan ide dan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Mudah-mudahan Bu Dwi dapat menjadi coach yang baik dan juga bisa menjadi mampu lebih baik lagi untuk koci yang ada di dalam lingkungan sekolah ataupun di rekan sejawat. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bu. Assalamualaikum, apa kabar Bu Sumi? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Bu Dwi apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oh iya, rencananya kan Bu Sumi mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu lakukan nanti, apa hal yang akan Bu Sumi lakukan atau akan Bu Sumi siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching? Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coach hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oke, baik Bu Sumi. Nanti dalam praktek coachingnya Bu Sumi dengan coachingnya yang saya akan mengamati dan menilai Bu menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Oke, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Iya Bu, siap. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Sumi kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Sumi? Dan apa saja hal yang akan dilakukan Bu Sumi untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Oke, baik. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sumi? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu Sumi, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Bu Sumi laksanakan? Kebetulan hari ini saya sudah
janji sama coach saya. Jadi mungkin nanti Bu Dwi bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Siap Bu Sumi. Setelah saya mengamati percakapan dengan Bu Sumi, dengan Koci, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang akan Bu Sumi harapkan. Baik Ibu, kalau begitu silahkan Bu Dwi bisa masuk ke ruangan sambil menunggu coach saya datang. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama. Lebaran ya. Selamat siang Bu Sumi. Selamat siang Bu Septi. Wah, ada apa nih Bu Septi siang-siang menghampiri saya? Ini loh Bu Sumi, saya mau bercerita tentang masalah yang ada di kelas saya. Siapa tahu ada solusi dari Bu Sumi. Ada masalah apa nih di kelasnya Bu Septi? Gini loh Bu Sumi, ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah. Sudah saya panggil, kemudian sudah dinasehati, tapi dia belum juga ada perubahan. Selain Bu Septi panggil, apakah ada cara lain yang sudah Bu Septi lakukan? Sudah sih Bu, memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Apakah ada perubahan pada siswa tersebut setelah Bu Septi memanggil orang tuanya ke sekolah? Yang saya lihat sih belum, masih sama, belum ada perubahan. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang ingin Bu Septi harapkan dari siswa tersebut? Kalau saya sih tentu saja mengharapkan murid tersebut masuk seperti biasa dan juga belajar bersama teman-teman yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang Bu Septi lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Kalau berdasarkan cerita ya Bu yang saya dapatkan dari orang tuanya dan juga dari siswa tersebut, mungkin cara berikutnya saya akan melakukan dengan pendekatan datang bersilaturahmi ke rumah, kemudian memberikan motivasi dan juga perhatian-perhatian yang lebih kepada siswa tersebut agar lebih semangat lagi dalam belajarnya. Luar biasa ya Bu Septi. Jika kita rating dari angka 1 sampai angka 10, menurut Bu Septi berapa tingkat keberhasilan dari metode yang telah Bu Septi lakukan? Kalau saya berikan peringkat sekitar 7 atau 8 lah Bu. Baiklah. Siapa yang akan membantu Bu Septi dalam melaksanakan rencana tersebut? Dalam rencana tersebut saya akan melibatkan siswa tersebut, kemudian orang tua dari siswa tersebut dan juga kepala sekolah yang akan saya komunikasikan, dan juga untuk permasalahan tersebut saya akan konsultasi juga kepada kepala sekolah. Jadi ada kolaborasi. Iya, benar Bu. Kira-kira berapa lama Bu Septi waktu yang dibutuhkan? Kalaupun untuk memerlukan waktu tersebut sih tidak lama ya Bu ya. Hanya saja pencapaiannya yang memerlukan proses yang akan memakan waktu yang akan lama, karena semuanya kan pasti kan tidak akan instan, semua butuh proses. Ya, betul sekali Bu Septi. Agar kira-kira kapan Bu Septi menjalankan rencana tersebut? Kalau bisa sih secepatnya Bu, supaya siswa tersebut bisa kembali lagi ke sekolah, kemudian bisa belajar lagi bersama dengan teman-teman yang lainnya. Oke, kemudian komitmen seperti apa sih yang Bu Septi lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan lancar? Kalau komitmennya sih dari saya akan konsisten untuk memberikan motivasi dan juga perhatian yang lebih kepada siswa tersebut agar dia merasa nyaman berada belajar di dalam kelas. Oke, baik Bu Septi, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Septi setelah kita berbincang-bincang? Saya merasa lega, merasa senang karena
permasalahan yang ada pada kelas saya mendapatkan ide dan juga solusi dalam permasalahan tersebut. Syukur kalau begitu. Apa masih ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Bu Septi? Tidak ada lagi Bu Sumi, saya rasa hanya itu saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sumi atas bantuannya, kemudian juga atas segala pertanyaan yang diberikan Bu Sumi yang akan memotivasi saya juga dalam kelancaran permasalahan yang akan saya selesaikan di dalam kelas saya. Sama-sama Bu Septi, saya juga senang bisa ngobrol, bisa berbagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Septi bisa berjalan dengan lancar dan anak tersebut termotivasi untuk tetap semangat belajar. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Sumi. Selamat Terima siang, kasih atas Bu waktunya. Bagaimana Bu Sumi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Dalam kompetensi tadi saya berusaha untuk menghadirkan secara penuh. Saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif hingga saya bisa menimbulkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa menemukan ide serta solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik. Apa yang membuat Bu Sumi menilai demikian? Kenapa saya menilai seperti itu? Karena saya mencoba masuk ke dalam alur tirta, dan saya pun mencoba menempatkan diri sebagai coach di mana bisa hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan secara aktif. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Jadi tadi saya mengamati Bu Sumi. Bu Sumi mempunyai kehadiran yang penuh, bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bisa membangun ide dan solusi dari coach. Terima kasih Ibu atas segala masukannya, atas segala pengamatannya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi, baik kompetensi yang ada dalam diri saya ataupun dalam diri coach saya. Yang terakhir ya Bu, bagaimana perasaan Bu Sumi setelah mendengar ini? Alhamdulillah tambah semangat dan menjadi motivasi untuk kedepannya. Baik, kalau begitu. Terima kasih ya Semangat, Ibu. Bu Sumi.